ini benar-benar udah terlihat adanya agresivitas dan dominasi. Dan kita bisa intip juga dari Demon Slayer yang dibawakan dengan damage to monster yang dibawakan. Ini farmingnya udah bukan jadi masalah. Tapi permasalahannya adalah farmingnya dari Albert terhambat karena diambilin terus-menerus sama Super Ken. Ini Super Ken level 9, Albertnya masih level 7, masih konstan meninggalkan dari 2 level di bagian bawah. Untuk Skylarnya go away dikeluarkan, mereka masih punya backup dengan adanya lagi sebuah penetrasi di bagian belakang. Tapi Moreno berusaha untuk bisa berkabur dari tersebut, hanya saja tidak. Finnya berhasil menjepit tadi dengan ada satu Tyler Ren, namun untuk kali ini Super Ken-nya dengan satu efek tone-nya mengerikan sekali. Albertnya ditumbangkan dengan begitu cepat, bahkan kali ini tertangkap basah pula dari Skylar. Dengan mengandalkan satu Fallen yang dikejar habis-habisan oleh Super Ken, tertangkap Skylar. Yap, ini bahkan Saken dapetin double kill, dapetin turret di arah bottom lane. Kari yang seharusnya bersinar di mid to the late, di menit kelima, pastinya ini bakal lebih menjadi sebuah keuntungan lagi. Dan kita bisa intip, gimana instant replaynya di saat ada satu sosok Finn yang maju dengan Tyrant's Revenge, di backup dengan cepat dengan Divine Judgment, walaupun sebenarnya di situ belum ada Tyrant's Rage yang keluar. Tapi akhirnya resource-nya udah keluar duluan dari Feather Eye Strike-nya sehingga damage dari Bigatron Alpha dalam keadaan unggul ini bisa nge-meltdown player-player dari RRQ. Apalagi positioning dari Saken. Tapi itu efek tone-nya tadi gila banget sih. Itu Martis loh yang di depan dia. Balik lagi dia. Iya loh. Bener-bener langsung menghilang HP-nya sebanyak itu. Dan Albert sekarang masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi farmingan dengan cukup baik. Karena dia tadi emang benar-benar dihabisin oleh Ken. Ken coba lihat level 11, Albert level 8. Beda 3 level ditinggalin loh. Karena susah ini dimakanin, lihat. Yap, dan sekarang di bagian atas Banana membuka bagaimana setup yang harusnya Sorizo bisakah dia kabur karena udah ada Albert lagi yang berusaha untuk bisa langsung membegal. Sorizo sendirian bisakah dia kabur, tapi ternyata itulah sebuah trigger di mana di tempat yang berbeda ada satu objektif lagi yang berhasil diambil, plus akan kau tertarik ada di area mid bisa mereka amankan, namun ternyata sepertinya terlalu berani tapi ternyata langsung ditarik begitu saja Finnya akankah bisa diaman kalau pemain begitu apa, tapi Albert terjebak sendirian. Super Ken ada di bagian belakang berusaha untuk mengejar Kayeye. Tidak ada Divine Judgment. Super Ken hampir saja dijepit dengan Asura Aura. Pick off yang harusnya dilakukan oleh Finn ini selalu gagal karena di saat dia Tyrant's Revenge ditarik sama Divine Judgment-nya Kayeye. Dan itu menggagalkan setup inisiasi yang dilakukan oleh RRQ. Dan kita bisa lihat juga in-game equipment by Denia Games. Kari sudah selesai dengan Golden Staff dan juga Corrosion Sight. Dan bahkan dari Fredrinnya, dari Super Ken dia bakal lebih sustain lagi. Dia udah punya Sky Golden Helmet dengan pecahan-pecahan. Ada Molten Sense dengan Dreadnought Armor. Dia bakal sustain banget untuk berada di depan. Walaupun sebenarnya damage dari Skylar juga udah terlihat ya. Dengan adanya 2 item attack speed. Yap, oke. Sekarang di bagian tengah Skylar sudah terlihat ada attack speed yang udah bisa diandalkan dari dirinya. Corson Side dia ada punya DHS yang tebal-tebal udah mulai akan berasa lagi. Finn gak ada siapa-siapa di dalam rerumputan tersebut ternyata. Bigatron Alpha masih menguasai dari sisi objektif. Coba lihat perfect turtle untuk mereka. Mereka balas loh Ul. Yap, dan ini adalah tren positif ya yang pastinya dibawakan oleh Bigatron Alpha. Lihat gimana cara mereka wah, Kiya malah mentok dari tersebut. Kiya berhasil langsung diamankan. Ki melakukan sebuah kesalahan. Yap, mau coba untuk pick off tapi ternyata flickernya mentok mandet ya di situ. Kena ke arah dinding tadi paruhnya patah itu. Burung kan dia burung. Betul. Paru. Oke, berhasil menangkap Kara Moreno. Satu persatu pemain Bigatron Alpha dihilangkan. Dan ini yang harus dihindari oleh Bigatron Alpha. Di mana pick off satu persatu yang udah mulai dilakukan oleh RRQ berjalan dengan cukup baik. Dan bahkan udah mulai mempersempit dari segi gold gap-nya. Dari Lord yang pertama sekarang sudah spawn juga. Setup yang udah mulai dilakukan oleh kedua tim. Dari masing-masing jungler udah mulai mencari informasi satu sama lain. Oke, Super Ken. Sedikit demi sedikit, mulai maju ke bagian depan. Melissa ada di bagian atas guna untuk bisa menghilangkan satu outer turret. Tapi Sorizo, apabila dia melakukan sebuah kesalahan, benar saja dia meneruskan jalannya. Plus untuk kali ini ada beberapa source skill langsung dikeluarkan. Mereka siap untuk melakukan sebuah pertempuran. Coba kita lihat Kayeye, siapa lagi akan menjadi korbannya sesaat lagi. Albert mundur dulu ke bagian belakang. Ada Finn yang akan setup ulang lagi. Divine Judgment-nya kena ke arah Banana, tapi tidak ada follow up damage hingga membuat Banana free banget di area tersebut. Plus informasinya tidak ada Divine Judgment, mereka akan jauh semakin bebas lagi. Dan Finn, tapi Super Ken dia terjebak di area tersebut, dijepit. Akankah dia sempat melakukan efek tahunnya, namun untuk kali ini Albertnya sendirian di bagian depan. Akankah dia bisa selamat pula? Albert masih sempat untuk kabur, tapi Banana langsung aja mukul ke arah dinding, tidak bisa lompat jauh lebih lagi. Yap, dan
lihat gimana go away di pop up oleh Skylar. Tapi lihat Feeder Eye Strike dengan damage yang belum optimal. Dimana kayaknya juga udah secure dengan Athena. Belum bisa ditumbangkan. Tapi itu menjadi sebuah hal yang menetralisir dimana RRQ sekarang udah mulai coba untuk keep up lagi. Gimana caranya pick off yang udah mulai berjalan sesuai rencana. Yep. Oke, di bagian bawah Kari masih bisa menghilangkan satu wave minion. KYE setup ulang lagi, mereka harus meminimalisir ya dari bikin apa? Miss move yang udah semakin banyak nih. Dalam beberapa saat saja mereka melakukan pergerakan yang emang kayak contoh Sorizo tadi polos banget. Yap. Sepolos-polosnya tuh tadi. Iya. Numpang lewat, permisi digerebek langsung. Yap. Dan sekarang Lordnya juga masih coba untuk ditarik ulur. Mencoba untuk membuka lagi visionnya terlebih dahulu. Bakal coba untuk diberikan damage lagi. Tapi memang hanya coba untuk dipok aja. Yep. Memancing keributan di area Lord tersebut. Gak ada inisiasi lanjutan. Dan bahkan yang harus perlu diperhatikan adalah sosok dari kedua XP laner yang lagi sibuk coba untuk mendorong lane-nya masing-masing. Untuk masalah clear wave minion, ini untuk Pakito akan jauh lebih cepat lagi ya Ul ya. Akan sangat cepat sekali. Tapi Super Ken, akankah dirinya bisa selamat? Tapi barusan ada berapa fighter yang dikeluarkan. Saken! Attack speed-nya Finn! Tyron Respon flickernya tadi langsung bisa mengunci ke arah Saken. Tapi untuk Lordnya berhasil diamankan pula oleh Super Ken dan Skylar yang perin banget. Sorizo berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi dengan adanya Madus masih connect pula. Sorizo berusaha untuk kabur dari tersebut, sementara untuk KYE berusaha untuk bisa menyelamatkan langsung ke arah rekan-rekannya. Super Ken masih berhasil selamat, hanya ada Saken yang menjadi korban sejauh ini. Tapi Lordnya berhasil untuk diamankan dengan retribution yang on point dari Super Ken. Dia maju, dia masuk ke Lord Pit. Dan retribution di tepat waktu membuat sekarang Begatron Alpha pun berhasil untuk mendapatkan unggulannya. Dan kita bisa intip juga dari instant replay gimana cara mereka berfokus ke arah Saken. Oke, Finn kena 3 orang. Dan juga follow up dari Clay yang tepat. Tapi lihat, ini butuh waktu banget untuk ngembangin Super Ken-nya. Super Ken tebal banget. Pede dia sendirian di situ walaupun punggungnya ditembakin terus-terusan. Outer turret sekarang berhasil dihancurkan lagi di area mid nih Ul. Inner turretnya menjadi tujuan selanjutnya. Lord di atas berjalan sendirian. Melissa menghilangkan satu wave di bagian bawah. Saken sesaat lagi udah akan siap untuk melakukan sebuah team fight pula. Like apa yang dilakukan oleh Melissa. Clay, backupan seperti apa yang akan dia lakukan nih? Yap, karena dalam keadaan under, oke, inner turret pun nggak bisa lagi untuk dipertahankan. Lord yang masih menjadi objektif untuk RRQ lagi coba untuk dibersihkan terlebih dahulu. Tersisa 3 base turret aja di menit ke-12. Oke, barusan KYE mengeluarkan konsilnya ya. Tapi belum ada satu target yang berhasil diambil. Banana, coba lihat pedangnya tuh gede banget. Udah tuh sekali nampok orang, gimana itu caranya? Ditebas langsung ya. Ditebas. Oke, tapi memang gold difference-nya juga emang berasa banget ya. Dimana Begatron Alpha mereka berhasil untuk mendapatkan keunggulan. Dan juga dominasi di dalam 13 menit pertama. Walaupun sebenarnya RRQ juga masih mencoba untuk mencari celah ya. Gimana bisa melakukan adanya satu buah setup atau memanfaatkan nantinya ada miss move yang akan dilakukan oleh Begatron Alpha. Tapi untuk saat ini Begatron Alpha cukup disiplin. Sehingga belum ada celah yang besar untuk bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Oke, sekarang mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa ngedev terus-terusan. Atau tinggal bagaimana momentum nantinya akan diciptakan oleh Finn kah, Clay kah, atau Martis itu sendiri atau siapapun pemain dari RRQ untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena mereka sekarang tertinggal 3.400 dari sisi network loh, udah masuk menit 13. Yap, dan ini bakal menit-menit krusial. Berimpact banget ya di dalam team fight. Karena perbedaan 1-2 item ini bakal cukup terasa. Dan tapi kita bisa lihat juga gimana Super Ken ini susah banget buat ditumbangin. Damage siapa yang bisa masuk ke dalam tubuhnya yang bisa membuat dia instan dihilangkan. Karena damage per second dari Skylar juga butuh banget waktu. Dan apalagi Clay oke. Tapi dia gak punya instant burst damage gitu loh. Ini Skylar sekarang udah punya WON, akan jauh semakin pede lagi dia di dalam sebuah team fight ya. Beberapa physical hero tidak akan bisa tuh untuk masuk ke dalam tubuhnya kecuali memang nanti WON udah ketrigger duluan ataupun go away-nya emang gak ada. Sekarang Lordnya udah hadir kembali. Super Ken sudah setup terlebih dahulu. Bahkan beberapa pemain Begatron Alpha udah setup pula di belakangnya. Oke, setup dan ini pun membuat dari RRQ mencoba untuk kontes ya.
cukup berani. Dan ini dia lane jauh yang coba untuk dijalankan oleh Sorizo. Clearnya cepet tapi Clay ke-trigger. Clay-nya. Namun untuk kali ini Albertnya terculik. Dan Lordnya terbuka begitu bebas. Tapi untuk Ararki mereka belum mau menyerah. Ararki masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi sebuah objektif tambahan. Tapi Finn barusan. Tyrant Revenge yang gak kenal lagi ke arah dari KYY. Mereka dikejar habis-habisan dan mereka dipaksa untuk masuk ke dalam area defensif ya. Yap, dan itu dia. Satu buah Divine Judgment gak bisa terimmune karena suppress. Dan akhirnya di saat Albertnya down, gak ada retribution. Membuat dari Big Alpha langsung mengkomit ke arah Lordnya. Fleeting time langsung. Iya, kan in game equipment by Dionia Games juga kita bisa intip setelah Athena Shield dan juga Dominance Ice. Untuk Key, di sini fleeting time di mana cooldown dari Divine Judgment yang nanti bakal lebih cepat lagi. Oke, kita lihat siapa lagi yang akan menjadi korban penculikan dari KYY. Namun Super Ken di bagian tengah berusaha untuk bisa masuk ke bagian dalam. Di bagian belakangnya ada Saken, namun masih ada backupan dari Madels. Lordnya sesaat lagi akan menabrakkan dirinya masuk ke dalam. Satu best starter utama, tapi Albert dan juga rekan-rekan yang lain masih berusaha agar Lord ini tidak bisa menabrak. Hanya saja tidak sempat lagi. Best starter di bagian bawah, remuk sudah Banana. Hanya tinggal menunggu waktu, siapa yang akan dia lompatin. Sorizo mundur terlebih dahulu. Attack speed yang dihasilkan oleh Skylar sudah terlihat begitu cepat. Yap, masih bisa bertahan. Masih bisa membawa game ini lebih lama lagi dengan hanya menukarkan satu base turret di arah bottom lane. Finn dengan Tyrant's Revenge-nya ini benar-benar cukup tricky. Hit or miss, apalagi dalam keadaan under. Ini bakal susah banget sih, kalau boleh aku bilang. Ini udah masuk menit 16 kayak begini ya. Lama-kelamaan kan dari sisi item udah. Dari sisi item full nih, sama-sama full. Oke, hanya tinggal momentumnya aja. Cuman masalahnya dari tadi momentumnya. Beberapa player dari Ararki nih belum ada yang menciptakan emang benar-benar bagus banget. Karena dia tadi bergantian loh ke triggernya. Wah, kelihatan. Divine Judgment langsung berhasil untuk mendapatkan Finn. Immortalnya pecah, Finn-nya masih berhasil kabur dari Sempurna. Dan ini dia Banana berhasil langsung dihancurkan. Finn-nya sedikit lagi Petrisa, ada Efekton udah langsung dikeluarkan. Super Ken mengejar langsung ke arah 3 orang. Akankah mereka mendapatkan sebuah hasil yang cukup baik. Tapi Moreno berubah menjadi lapu-lapu. Moreno pun beserta rekan-rekan yang lain. Tidak ada satu player pun yang ditumbangkan kali ini dari Victor Alpha. Wave Min udah keluar. Super Ken menang di bagian bawah. Sorizo menang di bagian atas. Dan di bagian tengah mereka berusaha untuk bisa menumbangkan lagi karena satu best turret yang ada di area mid tersebut. Satu Federalized Strike-nya di trigger langsung hilang lagi nih. Yap, dan dalam keadaan unggul Bigetron Alpha ya udah mau makan depannya juga ya di komit aja dan itu yang terjadi. Wah, Divine Judgment-nya connect lagi. Dan Albert menjadi korban tapi Skylar berjuang seorang diri. Akankah dia bisa mempertahankan satu base-nya? Base di bagian bawah, base di bagian mid sudah remuk dan mereka jauh lebih sabar lagi dari Bigetron Alpha. Yap, dan itu dia. Satu buah gempuran kembali terjadi untuk Bigetron Alpha. Dalam keadaan unggul yang tadi aku bilang, mau siapapun yang ada di depan dimakan aja. Dan itu pun yang terjadi di saat satu trapping yang dilakukan oleh Finn ini dia keluar tadi dari area rumputannya. Langsung maju dan Divine Judgment dan follow up yang cepat juga. Itu terjadi dari Bigetron Alpha sehingga di saat frontlinernya hilang, RRQ juga dipaksa untuk mundur walaupun masih bisa defense dengan 2 base turret yang hancur. Tapi kita akan lihat, dari RRQ agak cukup sulit untuk melakukan adanya kontes. Yap, agak sedikit sulit untuk melakukan sebuah kontes, sebuah setup di mana ini menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan untuk pemain dari RRQ. Yap, dari in-game equipment by Dunia Games juga bisa kita lihat, udah hampir full semua. Immortal sudah menjadi item wajib pastinya. Dari Sorizo yang sudah mengantongi Hunter Strike pula, hybrid build dari War X dan juga Hunter. Beserta adanya item defense menuju ke arah Dominance Ice dan juga Athena Shield. Immortal makin membuat dirinya lebih berani lagi untuk berada di garda paling depan. Tapi Lord yang sekarang berjalan di arah tengah akan langsung saja dikawal oleh Bigetron Alpha. Oke, Lordnya sudah hadir, Lordnya sudah ada di area tersebut. Akankah ini menjadi sebuah momen kemenangan? Karena ada satu Divine Judgment tadi langsung aja menarik Albert sedikit lagi habis tersisa dan Albertnya berhasil dihancurkan. Albertnya langsung menghilang dan sekarang Federata ada di bagian belakang. Di mana kali ini? Langsung dikeluarkan oleh Moreno tapi attack speed yang dikeluarkan pula oleh Skylar begitu menyakitkan. Di mana untuk kali ini Finn berhasil mundur ke bagian belakang dan mereka Ararki masih berhasil untuk mempertahankan base-nya. Sorry dengan stack merahnya tapi base-nya hancur di tangan Lord. Ia membuat fokusnya terbagi.
mau clear minion,